Oke, selamat pagi, siang, ataupun sore untuk Pak Nurweda. Perkenalkan saya Ditya Taurus dengan NIM 221351108 Kalau tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu single beam sonar dan multi beam sonar, di sini saya akan menambahkan satu jenis sonar lagi yaitu side scan sonar. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya secara ringkas. Yang pertama itu dimulai dari jenis-jenisnya dulu. Yang pertama itu ada single beam sonar atau sonar dengan em, satu apa namanya single beam atau single gelombang, satu gelombang, di mana sonar akustik ini memancarkan satu gelombang suara secara vertikal atau lurus ke bawah kapal untuk mengukur kedalaman pada satu titik di dasar laut. Jadi langsung ditembakkan ke bawah dan umumnya untuk single beam sonar ini digunakan buat survei dasar laut secara linear dan buat navigasi pelayaran atau untuk pemetaan dari jalur kapal komersial. Untuk yang kedua itu ada multi beam sonar, di mana multi beam sonar ini adalah jenis sonar yang jauh lebih modern dan lebih canggih dari yang pertama. Di mana perbedaannya kalau yang tadi pertama cuma dipancarkan satu gelombang, multi-beam ini dapat memancarkan lebih dari satu. Dia bisa memancarkan banyak gelombang di banyak titik sehingga sangat canggih dan gelombang ini juga akan membentuk kipas atau fan shape dan ini tuh bisa memungkinkan pemetaan batimetri atau dasar laut itu menjadi tiga dimensi. Outputnya akan tiga dimensi dengan cakupan area yang jauh lebih luas dan lebih akurat dari si single beam sonar. Yang ketiga itu ada side scan sonar, di mana sonarnya ini kalau yang tadi mungkin di bawah, yang ini terletaknya di samping karena side. Sonar ini tuh adalah sonar pencitraan yang memancarkan gelombang suara ke samping, kiri, dan kanan kapal. Samping kiri dan samping kanan kapal, kemudian didesain sengaja untuk menghasilkan gambar visual dari permukaan dasar laut, dan ini sangat efektif untuk mendeteksi objek atau struktur yang tenggelam, mungkin seperti kapal atau mungkin barang-barang lain yang mungkin terjatuh saat proses pengantaran di pelayaran. Kemudian ada metode yang digunakan oleh masing-masing sonar. Yang pertama untuk single beam sonar ini, dia metodenya dengan memancarkan satu gelombang saja secara satu gelombang suara secara vertikal lurus ke dasar laut dan hanya mengukur kedalaman tepat di bawah kapal di mana gelombang itu dipancarkan. Yang kedua itu ada multi beam sonar, di mana multi beam sonar ini bisa memancarkan banyak beam sekaligus dalam banyak titik di dalam bentuk kipas dan berbentuk kipas dari bawah kapal. Dan ini tuh mampu mencakup area dasar laut yang jauh lebih luas dalam satu lintasan satu sekali pancaran. Dan yang ketiga ada side scan sonar. Side scan sonar ini memancarkan banyak beam sekaligus dalam bentuk kipas lebar dari bawah kapal, mirip seperti multi beam sonar tadi. Tapi kalau multi beam sonar tadi itu di bawah, si side scan sonar ini di samping kanan dan kiri kapal. Dan ini tuh mampu mencakup area dasar laut yang juga luas dalam satu lintasan atau satu kali pantulan. Yang berikutnya ada tujuan dan output. Eh, Kalau yang single beam sonar ini tujuannya untuk mengukur kedalaman pada satu titik secara linear dan outputnya adalah data kedalaman per titik lintasan kapal. Dan yang kedua itu multi beam sonar itu tujuannya untuk menciptakan peta baterimetri yang akurat dan luas untuk mungkin research atau mungkin penangkapan ikan dan outputnya adalah model kontrol kontur dan profil 3D dasar laut. Kemudian scan scanner ini tujuannya menghasilkan citra visual permukaan dasar laut dengan output gambar dua dimensi yang menunjukkan tekstur dan objek dasar laut. Kemudian ada kelebihan dan kurangan untuk single beam sonar tadi. Dia kelebihannya mudah digunakan, murah, cocok untuk jalur pelayaran yang kecil karena juga tidak memerlukan banyak komponen dan lebih easy atau gampang digunakan. Dan datanya ini tapi terbatas, kekurangannya datanya terbatas dan hanya bisa memetakan atau dipantulkan itu pada satu titik secara vertikal dan tidak cocok untuk area yang luas karena sempit ininya apa namanya em, jaraknya. Untuk multi beam sonar ini dia kelebihannya tuh akurat, cakupannya cukup sangat luas, hasil batimeternya itu rinci dan spesifik dan juga bisa menghasilkan peta 3D. Saya lupa cantumkan di sini. Tapi kekurangannya itu dia tuh mahal karena sistemnya kompleks, datanya juga banyak, butuh operator yang yang berpengalaman untuk menjalankan alat ini. Kemudian yang ketiga itu ada side scan sonar. Side scan sonar ini punya kelebihan yang di mana dia unggul dalam pencitraan
pencitraan objek dan substrat, dan efektif untuk pencarian benda yang tenggelam. Tapi kekurangannya itu dia tidak bisa menghasilkan data kedalaman, karena dia memerlukan interpretasi visual dan dukungan sonar lain yang biasanya itu digunakannya itu multiband sonar. Jadi kombinasi antara multiband dan side scan sonar untuk bisa menghasilkan yang lebih akurat dan lebih luas. Dan yang terakhir untuk pemanfaatan. Untuk yang pertama single beam sonar dapat dilihat di baris pertama ini. Jenis-jenis pemanfaatannya itu ada dalam kegiatan survei jalur pelayaran di sini. Ada hasil petanya, kemudian juga monitoring sedimentasi pelabuhan, eh, survei kedalaman muara sungai, dan juga survei prapengurukan atau pre-dredging di sini bisa dilihat. Kemudian multi-beam sonar. Multi-beam sonar ini bisa digunakan untuk di sini ada di baris kedua contoh gambarnya pemetaan batimetri skala besar, perencanaan dermaga dan pelabuhan, dan juga survei kabel dan tipe bawah laut, dan juga pemodelan atau 3D dasar laut. Yang terakhir ada side scan sonar. Side scan sonar ini berfungsi sebagai bisa digunakan dalam survei substrat dasar laut. Di sini pemetaan habitat laut seperti karang dan lamun, kemudian juga misi Search and Rescue atau SAR di bawah laut, mungkin kalau misalnya ada kapal yang tenggelam atau ada kecelakaan di laut, itu biasanya digunakan side sonar ini untuk mendeteksi di kanan kiri apakah ada benda-benda tidak alami yang ditemukan di dasar yang mungkin tenggelam. Dan yang terakhir ada identifikasi dari puing dan objek tenggelam. Di sini contohnya adalah kapal Titanic yang sudah karam dan sudah apa dia sudah berkarat di bawah. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi atau kesalahan penyebutan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.